Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa kembali duduk untuk bermajlis ilmu, dan pagi ini kita akan mengambil hikmah dan pelajaran dari salah satu putra Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang kufur. Siapa dia? Kan'an ibn Nuh alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam surah Hud ayat 41 sampai 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal tersebut dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan pada waktu berlabuh. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung besar. Wa nada Nuhun ibnahu. Lalu berkata Nuh memanggil-manggil putranya Kan'an. Wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana wala takum minal kafirin. Dan ketika itu putra Nuh berada di tempat yang jauh terpencil, dan Nuh memanggil, wahai anakku, naiklah ke dalam perahu bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Maka anaknya pun menyahut dan mengatakan, aku akan mencari perlindungan ke gunung-gunung yang dapat menghindarkan aku dari air tersebut. Maka Nuh mengatakan, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Wahai putraku, tidak ada yang melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dan gelombang-gelombang itu menjadi penghalang antara keduanya, maka putra Nuh tersebut termasuk orang-orang yang akan ditenggelamkan. Wa qila ya ardha bla'i ma'aki wa yas-sama aqli'i wa ghidhal ma wa qudiyal amru wastawat alal judi wa qila bu'dan liqaumi zalimin. Dan Allah pun berfirman, wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit, hujanlah. Dan air pun, ketika Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan untuk surut, maka air pun kemudian surut, dan perintah pun diselesaikan
dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan binasalah orang-orang zalim itu. Wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Nuh pun memohon kepada Tuhannya sembari berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar, engkau adalah hakim yang paling adil. Maka Allah mengatakan, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang bodoh. Qala, maka Nuh berkata, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illam taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Maka Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Surah Hud ayat 41 sampai 47. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekafiran putranya. Nuh ini memiliki beberapa putra. Satu Syam, dua Ham, tiga Yafis, dan yang terakhir adalah Kan'an. Lah tiga putra Nuh semua beriman, tapi satu putranya Kan'an tidak beriman dan mengikuti jejak istrinya Nuh. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu atau pasangan-pasangan dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, seperti Nuh. Dua-duanya jadi musuh, istrinya jadi musuh, anaknya pula jadi musuh. Terkadang kita diuji seperti itu kan. Terkadang ada suami yang diuji istrinya musuh dia, anaknya pula musuh dia, atau sebaliknya, istri diuji dengan suaminya dan juga anak-anaknya. Begitulah dunia terkadang, Allah bolak-balik seperti itu. Tapi di sini lihat bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam mengadakan hiwar bersama putranya Kan'an ini. Berdialognya Nuh bersama putranya Kan'an di sini ada pelajaran besar yang penting sekali, terutama dalam ilmu parenting. Dan ini risalah kepada siapapun orang tua, saya, ibu, atau siapapun yang mendengarkan kajian ini. Terkadang ada orang tua diuji dengan anaknya yang durhaka. Yang saya maksudkan adalah orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin mendidik dia. Tidak ada yang luput dalam pendidikannya, tidak ada yang luput usaha memperbaikinya, tenaganya, dananya, kekuatan hidupnya untuk mendidik anaknya. Tapi Allah takdirkan anaknya pula durhaka. Perhatikan kisah Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin seorang ulul azmi
Sekali Nuh alaihi salatu wassalam tidak mendidik anaknya, mustahil. Mustahil Nuh tidak mendidik anaknya. Buktinya yang tiga beriman. Apalagi Nuh alaihi salatu wassalam itu bukan hanya seorang nabi, dia rasul. Bahkan rasul pertama, bahkan dia masuk dalam deretan ulul azmi. Pasti Nuh sudah berupaya keras untuk membimbing keluarganya, baik istrinya ataupun anak-anaknya. Bahkan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam itu dikisahkan dalam Al-Quran, berdakwah itu bukan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tetapi alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun Nuh berdakwah kepada kaumnya, termasuk juga anaknya dalam kaumnya, termasuk juga istrinya masuk dalam kaumnya. Artinya selama itu Nuh berdakwah 950 tahun, baik kepada kaumnya atau kepada keluarganya. Tapi Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran orang terdekatnya, istri dan salah satu putranya Kan'an. Artinya ini ujian bagi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebab kalau seluruh keluarga Nuh menjadi baik, anggaplah istrinya salehah atau putranya Kan'an juga tidak kufur dan beriman kepada Nuh, artinya seluruh keluarga Nuh itu baik, tentu Nuh alaihi salatu wassalam tidak perlu bersabar. Tetapi dengan kesabaran Nuh alaihi salatu wassalam, karena diuji oleh Allah, bukan hanya kaumnya kufur, tapi istrinya juga kufur, anaknya juga kufur, maka diangkatlah Nuh bukan hanya menjadi seorang nabi dan rasul, karena kesabarannya meningkat menjadi ulul azmi. Karena kesabarannya itulah maka disebut ulul azmi. Makanya Allah mengatakan kepada Rasul, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi. Salah satunya Nuh. Dia dikenal dengan kesabarannya menghadapi istri dan anaknya. Padahal dakwahnya bukan sehari 2 hari. 950 tahun dia menasihati istri anaknya itu. Tapi hidayah tidak menyentuh keduanya. Sampai pada waktunya ketika azab Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada umat Nuh yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk anaknya Kan'an. Lihat, tidak mungkin orang tua ketika melihat anaknya hendak tenggelam dibiarkan, kan? Mustahil. Kita punya anak mau tenggelam, tak mungkin orang tua diam saja. Pasti orang tua akan berusaha menyelamatkannya. Bahkan betapa banyak orang tua sebejat apapun anak, kalau berkasus masuk penjara, dia usahakan untuk dikeluarkan. Bila perlu bayar lawyer dia bayar. Padahal sudah jelas-jelas anaknya itu kan kriminal. Ada orang tua yang sayangnya seperti itu kepada anak karena mengharap kebaikannya. Lah begitulah Nuh alaihi salatu wassalam di sini. Coba bayangkan, Nuh alaihi salatu wassalam sudah jelas-jelas anaknya kurang ajar, sombong, tidak menerima dakwahnya, bahkan dia kafir lagi, mengikuti agama kaumnya. Tapi ketika datang azab Allah Subhanahu wa taala, Nuh masih menginginkan hidayahnya, karena itu putranya, darah dagingnya. Sampai dia mengatakan, disebutkan dalam Al-Quran, wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana wa la takum minal kafirin. Nuh berkata kepada putranya yang ketika itu putranya terpencil dari kaumnya, karena ketika itu kan orang sibuk menyelamatkan sendiri-sendiri dari banjir bandang seperti tsunami yang luar biasa, karena disatukannya air langit dan juga air bumi. Cemana besarnya air itu. Tapi Nuh tetap mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naik dan jangan bergabung dengan orang-orang kafir. Di sini ada pelajaran. Sebenarnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kan bisa saja memaksa anaknya. Umpamanya anaknya diikat di kapal kan bisa saja supaya dia selamat kan. Tapi itu tidak dilakukan. Nuh hanya menasihati saja.
dan tidak memaksa di sini. Karena terkadang apabila orang tua itu keras dengan anaknya, maka kekerasan orang tua itu akan melahirkan warisan bagi anaknya. Kenapa anaknya keras? Bapaknya keras kan itu. Kenapa anaknya pemarah? Mungkin bapaknya begitu. Maka Nuh alaihi salatu wassalam mengajarkan dia tidak memaksa. Nuh bisa saja mengambil anaknya, dimasukkan ke kapal, diikat, dia biar lari kan? Tapi tidak dilakukan Nuh. Nuh hanya mengatakan, nah, masuk ke perahu dengan lembutnya Nuh, dan jangan bergabung dengan orang-orang kafir. Ayo masuk ke perahu. Tetapi anaknya tidak mau. Memang degil anaknya, sombong dengan ayahnya, dan dia tetap mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Oh tidak mau saya bisa menyelamatkan diri, saya akan cari tempat tinggi, saya akan lari ke gunung-gunung, air itu tidak akan menyentuhku, katanya. Tapi ayahnya tetap meyakinkan kepada anaknya, la asimal yauma min amrillah, nah, tidak akan ada yang selamat hari ini, semua akan binasa. Masuk. La asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang dirahmati Allah saja. Tapi Nuh sudah berusaha keras menyelamatkan anaknya, tetapi apa yang terjadi? Akhirnya kapal pun semakin jauh dari putranya karena dihempas gelombang sana sini. Wahala bainahumal mauju, dan gelombang itu yang memisahkan keduanya. Dan Allah katakan, fakana minal mughraqin. Rupanya Kan'an lebih memilih tenggelam dibandingkan masuk ke perahu ayahnya Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh alaihi salatu wassalam sudah tahu kan pembangkangan anaknya ini. Sudah kafir, kurang ajar, membangkang lagi, keras kepala. Tapi Nuh alaihi salatu wassalam, namanya orang tua, tetap sayang dengan anaknya. Dia mengatakan, Rabbi inna ibni min ahli. Ya Rabb, anakku itu keluargaku. Kenapa kau pisahkan aku dengan dia? Maka kemudian Nuh meminta janji Allah, wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Bukankah janjimu benar, dan bukankah engkau adalah seadil-adilnya? Ya Rabb, tidak ada keadilan yang hakiki kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, karena dia mentakdirkan putranya. Putranya tidak mungkin beriman, pasti kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala memastikan kepada Nuh untuk menenangkan hatinya dan mengatakan, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu, dia kafir. Kalau sudah kafir bukan keluargamu lagi, biarkan dia tenggelam. Innahu amalu ghairu salih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anakmu itu tidak benar, anakmu itu jahat. Maka jangan meminta sesuatu yang kamu tidak tahu hakikat anakmu. Dan saya nasihatkan kamu, jangan jadi orang jahil. Pergi kamu, tinggalkan anakmu. Lihat bagaimana di sini Nuh alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa supaya kita sebagai umat Rasul yang membaca kisah ini dapat pelajaran besar. Karena Quran itu sering saya katakan bukan kitab sejarah. Memang ada sejarah dalam Quran, tapi Quran itu kan bukan kitab sejarah. Quran itu kitab hidayah dan kitab ibrah. Kitab yang kita ambil per kalimatnya itu ada pelajaran di situ. Seperti kisah Nuh alaihi salatu wassalam. Lain Nuh, lain pula Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabi Ya'qub juga diuji oleh anak-anaknya kan. Nabi Ya'qub ini sama dengan Nuh dan nabi-nabi yang lainnya, tidak mungkin mentarbiah anaknya sembarang tarbiyah. Dia seorang nabi, pasti akan diajarkan yang baik-baik anaknya kan. Tapi lagi-lagi pengaruh anak itu ternyata datang dari siapa? Dari istri Ya'qub. Ya, sebagaimana Nuh pengaruh kepada anaknya jadi istrinya juga. Anaknya mengikuti agama istrinya. Begitu juga Ya'qub yang 10 putranya yang hasad kepada Yusuf pun pengaruh dari ibunya kan.
Makanya posisi ibu dalam keluarga itu sangat menentukan tarbiyah anak-anak. Makanya ada istilah al-madrasatul ahli. Ibu itu madrasah keluarga. Karena ayah ini jarang pulang, keluar pagi bekerja, kadang sore datang, nggak sempat dia mendidik. Jadi yang mempengaruhi besar dalam keluarga kepada anak-anak ya ibunya kan itu. Nabi Yakub sudah tahu tabiat putra-putranya, sehingga ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam bermimpi, Nabi Yakub sudah mengatakan kepada Yusuf, ya bunai la taqsus ru'yaka la ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitan lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku Yusuf, janganlah engkau ceritakan mimpimu ya kepada saudara-saudaramu tuh. Mereka akan membuat tipu daya kepadamu, karena setan itu musuhmu yang jelas. Tetapi sehebat apapun Nabi Yakub memperingatkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia tidak bisa menolak takdir. Dia tidak bisa menolak takdir Allah Azza wa Jalla. Tetap saja namanya Yusuf masih polos, diceritakan pula mimpi itu. Apa yang terjadi? Muncullah hasad saudara-saudaranya, yang mengakibatkan akhirnya kemudian mereka pun membawa Nabi Yusuf dengan alasan bermain-main, belakangan dimasukkan ke sumur, kemudian dibuat alasan bahwa dia diterkam serigala dengan dilumuri bajunya dengan darah kambing. Nabi Yakub buta, tidak tahu, dah tua buta lagi kan itu. Tapi Nabi Yakub tahu bahwa saudara-saudaranya ini sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam surah Yusuf ayat 18-nya, waja'u ala qamisihi bidhamin kadzib. Mereka datang membawa baju gamis yang berlumuran dengan darah palsu itu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Apa kata Nabi Yakub? Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang akan menyingkap semua apa yang kalian ceritakan itu. Benar salahnya nanti Allah akan singkap nanti. Tapi di sini ada pelajaran dari dua kisah ini. Kalau seandainya orang tua diuji oleh anaknya, anggaplah orang tua itu sudah mentarbiyah dengan tarbiyah yang baik. Seperti Nuh sudah mentarbiyah dengan tarbiyah yang baik, tapi Allah takdirkan pula Kan'an kufur. Ataupun sudah mentarbiyah tarbiyah yang baik seperti Yakub, tetapi juga anak-anaknya juga menyakiti anak-anak yang lainnya. Kalau itu terjadi, hanya satu kata, Bu, apa? Sabar. Apa lagi? Sabar. Lihat tadi ayat yang saya baca, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan-pasangan kalian, anak-anak kalian itu bisa menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati dari mereka. Sekarang kalau kenyataannya anak kita ini musuh kita, durhaka dengan kita, apakah kita sebagai orang tua mencaci maki anak kita? Apakah sebagai orang tua kemudian kita mengusir anak kita? Apa sebagai orang tua kita memukul anak kita dan begitu seterusnya dengan kekerasan? Tidak. Al-Quran mengatakan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala justru kebalikannya. Kalau Allah takdirkan kita diuji seperti ini, justru orang tua jangan melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Kan banyak orang tua itu kalau diuji anaknya durhaka, ya termasuk saya atau mungkin yang lainnya, terutama bapak ya, karena bapak ini kadang-kadang emosional kan itu. Terkadang bisa saja diusirnya anaknya kan, dimakinya anak itu, didoakan buruk, terkadang sampai melakukan kekerasan. Tapi Al-Quran mengajarkan tidak demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'fu, kalau engkau maafkan anakmu tuh. Ini jelas-jelas anak sudah jadi musuh tuh, dan durhaka dengan orang tuanya kan. Tapi Allah mengatakan apa? Wa in ta'fu, jika engkau wahai orang tua berlaku memaafkan, wa tasfahu, dan juga berlaku santun, wa taghfiru, dan berusaha memaafkan.
maka itu lebih baik lagi, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 3 kalimat, Bu. Ta'fu, tasfahu, taghfiru. Apa maknanya? Ta'fu ini artinya memaafkan, tetapi memaafkan itu belum hilang kedengkian. Kita bisa memaafkan, tetapi marah belum tentu hilang. Saya maafkan, tapi masih dongkol kan? Karena maaf itu kan terlontar dalam lisan. Ada orang yang berbuat salah, akhirnya minta maaf, Bu. Ibu bisa aja maafkan, ya saya maafkan, udah selesai sampai di sini. Tapi kan masih gerutu tuh ibu, masih belum hilang ke dalam hati itu. Itu namanya ta'fu. Cukup sampai di sini? Tidak, dinaikkan lagi. Wa tasfahu. Tasfahu ini lebih daripada sekedar al-afu, tapi kita memaafkan dengan menjernihkan hati, dihilangkan perasaan dendam, marah dan apapun kepada anak kita. Kalau bisa hilangkan semuanya. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa taghfiru, bayangkan. Jadi wa taghfiru lebih tinggi daripada sekedar afu dan tasfah. Karena taghfiru itu bukan hanya sekedar memberikan maaf, memberikan ampun, tapi lebih daripada itu menutup aib anak kita dan memperbaikinya. Jadi tugas kita, kalau memang Allah takdirkan kita sudah berusaha keras, waktu kecil kita bisalah membimbing anak itu, betul-betul kita bimbing anak itu ke agama gitu. Tapi setelah besar pula qadarullah dia terkena pergaulan bebas umpamanya, membuat jengkel orang tuanya. Terkadang durhakanya anak itu berlebih kepada orang tuanya. Tapi lihat kata Allah, jika engkau memaafkan mereka, walaupun belum hilang marahnya gitu ya. Kemudian watasfahu, dan berlaku santun, memaafkan dengan menghilangkan semua kedengkian. Wataghfiru, dan memaafkan dengan berusaha untuk memperbaikinya dan menutup aibnya, itu lebih baik. Karena semua sudah berjalan di atas takdir masalahnya. Apalagi yang mau dikata, sabarlah. Karena itu takdir Allah Azza wa Jalla. Kan ibu sudah berbuat baik, sudah semaksimal mungkin kan mendidik anak itu. Tapi Allah takdirkan anaknya nakal, apalagi? Selain bersabar, beriman dengan takdir. Kenapa demikian? Karena boleh jadi, Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengangkat derajat ibu dengan diberikan ujian seperti itu. Ujian kan datang dari mana saja kan? Bisa saja dari kesehatan, dia sakit. Bisa saja dari ekonomi, mungkin suami kena pecat. Bisa saja dengan ucapan tetangga-tetangga yang menyakitkan. Terkadang bisa juga ujian itu dari anak yang nakal. Itu kan ujian tuh. Allah sedang menguji kita dengan anak-anak kita. Kalau kita sabar dengan anak-anak kita, kemudian berusaha untuk memaafkan dan juga memperbaiki anak kita, boleh jadi Allah sedang mengangkat derajat kita. Allah sedang sayang sama kita. Cuma kita tidak tahu saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai hambanya, ibtalahum, Allah uji hamba itu. Makanya kenapa sebisa mungkin, walaupun anak kita itu, Bu, nakal sak nakal-nakalnya, jangan pernah mendoakan buruk kepada mereka. Karena Rasul mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum. Jangan mendoakan buruk kepada diri-diri kalian, kepada anak kalian, dan kepada harta-harta kalian. Jangan. Karena kalau sampai ibu doakan doa buruk, doa ibu itu mustajab. Kenapa? Selain memang orang tua itu mustajab doanya kepada anak, doa yang dizalimi itu mustajab masalahnya. Jadi dua mustajabnya itu. Pertama, memang orang tua apabila berdoa kepada anak itu mustajab. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, salasu da'awatin, ada 3 doa mustajabun akan diijabah. Da'watul walid ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang musafir. Wa da'watul madlum, dan doa orang yang dizalimi. Jadi kalau orang tua berdoa kepada anaknya dengan doa buruk, doa dia mustajab tuh. Dia dari pihak yang dizalimi oleh anaknya, itu sudah mustajab. Dia pula orang tuanya bagi anak itu lebih mustajab lagi. Karena begini, Bu, terkadang wa asa an takrahu syai'an wa huwa
khairul lakum, kan itu. Terkadang apa yang kita anggap buruk itu rupanya baik pula di hadapan Allah. Siapa tahu kan kita tidak tahu. Mungkin anak yang kita anggap durhaka itu setelah kemudian orang tuanya meninggal dia jadi baik. Justru dia pula yang mendoakan orang tua dengan penyesalannya karena dia tidak pernah berbuat baik kepada orang tuanya. Atau kalaupun dia tidak diperbaiki, dia punya keturunan yang baik. Mungkin kita punya cucu yang soleh dan soleha kan, yang kelak mendoakan kita. Karena satu-satunya aset di dunia yang dekat dengan orang tua itu yang akan berikan syafaat siapa kalau bukan anak. Makanya ada syariat akikah itu supaya anak kita memberikan syafaat bagi orang tuanya. Lah dari sini kita tahu bahwa apa yang harus didoakan orang tua dari dua kisah Nabi Yakub dan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, saya ringkas: satu, bersabar. Kemudian bersabar dengan apapun yang datang dari anak kita. Walaupun anak kita ini menyakiti orang tuanya, maka bersabar lebih baik. Kemudian berusaha untuk memaafkan, menghilangkan kedengkian hati kita kepada anak kita, dan berusaha untuk mengampuni kesalahan anak kita, menutup aibnya dan berusaha memperbaikinya. Ini yang pertama. Yang kedua, berdoa. Ketuk pintu langit. Makanya sini saya katakan, doa itu adalah salah satu bentuk mengetuk pintu langit. Kalau setiap hari kita ketuk pintu langit, tidak mungkin Allah membiarkan doa kita, pasti mustajab. Hari-hari, seperti yang saya sering analogikan, ibu benci sama saya, tapi hari-hari datang ke rumah mengetuk pintu, tidak mungkin saya nggak buka, pasti akan dibuka juga. Tapi Allah tidak mungkin benci dengan kita. Allah itu Ghafurur Rahim. Jangankan kita, iblis saja berdoa dikabulkan. Iblis lo berdoa dikabulkan. Apa kata iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan kiamat ini. Apa kata Allah? Innaka minal mungdharin. Engkau kukabulkan, kau tidak akan mati dan engkau akan hidup sampai hari dibangkitkan. Lo iblis saja berdoa dikabulkan permintaannya. Kita ini bukan iblis, ya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah supaya anak kita diperbaiki. Terus apalagi kalau ibu mencari waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab. Bangun di sepertiga malam, berdoa saat hujan, berdoa di antara azan dan qomat, berdoa setelah asar hari Jumat umpamanya, kan itu kan waktu-waktu mustajab tuh. Apalagi kalau doa-doa di waktu mustajab, mustahil Allah tidak kabulkan. Kalaupun seandainya Allah takdirkanlah seandainya. Anggap saja kita sudah berdoa, tapi juga anak itu juga tak berubah-berubah. Itu sudah kita kembalikan ke yang ketiga, berjalanlah dengan takdir Allah. Yang jelas ibu sudah melakukan hal yang terbaik, mengarahkan anak itu ke yang baik. Sehingga kalau Allah takdirkan anak ibu masuk neraka, ibu tidak ke bawah-bawah tuh. Karena ibu tidak meremehkan pendidikan. Lain kalau seandainya ibu meremehkan pendidikan, kemudian anaknya jahat, setelah kemudian ibu tua ingin baik, apa nasi sudah jadi bubur? Anak itu akan menyeret orang tuanya ke neraka. Kalau tarbiyah kita ini taksiru fi tarbiyah, kita lalai mentarbiyah mereka. Tapi kalau sudah memang tarbiyah kita sudah maksimal, tenaga, biaya, pikiran betul-betul kita berikan kepada anak kita, tapi Allah takdirkan anak kita seperti itu sudah takdir namanya. Sudah takdir, mau diapakan lagi? Ya, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya kalau anak kita masuk neraka, kita orang tua tidak masuk di situ. Dan Allah akan ganti dengan anak-anak yang baik kelak di surga. Kalau takdirkan, kita sudah berusaha anak kita naudzubillah sampai kemudian keluar daripada Islam pamannya, sampai murtad, naudzubillah. Dia masuk neraka dan tidak akan kembali ke surga. Karena orang kafir mustahil masuk surga. Maka Allah akan gantikan dengan anak-anak terbaik bagi kita di surga. Maka berjalanlah dengan takdir. Kalau sudah maksimal apa takdirnya? Paling tidak ada lagi ucapan kita kecuali ya ini sudah takdir Allah. Tetapi walaupun demikian, kita jangan pula kemudian bersandar kepada takdir, karena kita tidak tahu takdir Allah seperti apa kan. Tetap walaupun memang kita harus berjalan dengan takdir, yang namanya mengarahkan agama itu ke agama itu kewajiban.
Pokoknya Allah takdirkan anak kita ini kufur, jadi kafir, pindah agama. Bukan berarti sudah stop sampai di sini, tidak. Tetap kita nasihati. Nah, balik ke Islam, balik ke hidayah, balik ke agama. Makanya kemarin kan sudah saya jelaskan kepada ibu, kenapa pentingnya mentarbiyah anak itu dari dasar. Kenapa? Dari mulai bayi, mulai dari dalam perut pun umpamanya kalau bisa ibu membaca Al-Quran kan gitu. Karena anak itu walaupun dalam perut ibu dia memang tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar. Karena Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pendengaran dibandingkan penglihatan kan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal basar. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, kemudian Allah jadikan pendengaran baru penglihatan. Allah dahulukan pendengaran baru penglihatan. Maknanya apa? Karena bayi dalam perut kita itu sudah bisa mendengar. Jadi kalau ibu ini membaca Quran, dia dengar itu sebenarnya. Jadi kalau 9 bulan ibu terus baca Quran, maka separuh Quran itu sudah rekam dia sebenarnya. Makanya ada seorang penemu metode penghafal Quran terbaik di Mesir itu mengatakan bahwa kalau ingin menjadikan anak-anak itu para penghafal Quran, lah ibunya harus selalu mengaji ketika anak itu di kandungan tuh. Jadi separuh Quran sudah terekam dia tuh. Jadi kalau dia brojol saja, ibu tinggal ngarahkan saja, ingatannya sudah kuat tentang Quran tuh. Tapi kan sekarang tidak. Makanya kenapa orang-orang jadi penyanyi, jadi artis, jangan ibunya nyanyi terus waktu mengandungkan gitu ya. Itu yang direkam tuh. Makanya dia mudah menghafal nyanyian, ibunya tukang nyanyi. Kalau ibunya tukang ngaji, maka dia akan mudah menghafal Quran. Kalau ibunya tukang nyanyi, ya itu pula yang dihafal dia gitu maksudnya. Makanya di sini penting itu mulai tarbiyah dari kecil itu, ya, mulai dari kandungan sampai kemudian lahir, sampai kemudian menginjak besar dan terus membesar, terus tarbiyah. Jangan sampai mata kita terpalingkan dari anak kita. Kalaupun Allah takdirkan nih nanti dia besar dia jahat, insya Allah biasanya kalau tarbiyahnya baik dia akan balik lagi. Dia akan balik lagi. Kalau kita sudah mentarbiyah baik, dia akan balik lagi. Kalaupun tidak balik lagi, ya itu sudah takdirnya. Tapi umumnya balik lagi. Contohnya kisah Nabi Yakub ini. Ketika kemudian saudara-saudaranya mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di akhir kisah mereka tobat kan? Mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau kita mentarbiyah dengan baik dari awal, kemudian pertengahan dia rusak, pasti akhirnya baik lagi, gitu maksudnya. Kalaupun Allah takdirkan kita sudah mentarbiyah dari awal, kemudian dia rusak terus, ya itu sudah takdir seperti Kan'an putranya Nuh. Tapi kan ada upaya orang tua di sini, ajari mereka agama. Karena kalau agama tidak ada pada anak kita, makanya saya katakan, saya ulang, bahwa anak kita kalau tidak mulhid pasti mujrim, kalau tidak mujrim pasti mudmir, kalau tidak mudmir pasti syadz. Kalau anak kita tidak mulhid, mulhid itu artinya menyimpang agamanya, pasti dia mujrim, dia jadi orang jahat. Kalau dia tidak jahat, maka pasti mudmir, dia kecanduan maksiat. Kalau tidak kecanduan maksiat, pasti ada penyimpangan seksual, jadi LGBT. Itu kalau tidak ada agama tuh. Pasti terjatuh pada 4 perkara ini. Mungkin ketika sudah besarnya dia mulhid, agamanya masalah, bahkan sama sekali tidak peduli dengan agama. Atau mungkin mujrim, jadi jahat dia. Atau mungkin mudmir, gemar pula dia maksiat, gemar dengan khamar, gemar dengan narkoba, gemar dengan zina, gemar dengan macam-macamnya. Atau mungkin penyimpangan seksual tadi, akhirnya berubah jadi LGBT kan. Kita tidak tahu, itu karena tidak ada agama. Tapi kalau sudah ditarbiyah dari kecil bu, nggak mungkin anak itu terjerumus kepada 4 perkara. Kalaupun terjerumus pasti balik lagi nantinya, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya yang selanjutnya adalah al-istimrar fi munasahati abna'i. Terus menerus tidak terputus menasihati anaknya. Seperti Nuh ini kan tidak terputus, terus sampai tenggelam anaknya. Tidak terputus. Yang namanya hati itu bu,
Namanya hati itu kan ada iqbal, ada idbar kan. Hati manusia itu terkadang menerima, terkadang menolak. Ada waktunya hati itu lapang, ibu mau nasihati, mau keras, mau lembut, terima. Tapi ada hati itu ketika sempit, mau sak lembut-lembutnya pun ditolak dia. Maka carilah waktu-waktu di mana anak-anak kita itu ketika hatinya lapang, ambil. Terkadang nasihat itu bukan kepada objek dan pokok masalah. Ingat ya, nasihat itu terkadang bukan hanya ditujukan kepada objek dan pokok masalah. Umpamanya anak kita mencuri, jangan kau mencuri, umpamanya. Bukan itu saja. Terkadang tidak perlu disentuh objeknya, tetapi cari yang lain yang bisa menghilangkan supaya dia tidak mencuri. Dia mencuri, jangan nasihati, nak jangan mencuri, tapi nasihati sholatlah. Cari perkara lain. Boleh jadi dengan sholat dia akhirnya takut kepada Allah, tak jadi mencuri gitu kan. Jadi nasihat itu kan tidak mesti objeknya. Itu maksudnya, paham Bu ya? Nasihat itu tidak mesti langsung ke objeknya kita nasihati anak itu. Tapi terkadang nasihati itu alihkan ke perkara yang lain, yang perkara lain itu juga masih ada kaitan dengan itu. Contohnya, ayo nak, kayaknya bulan ini kita ada rezeki, ayo kita umroh, umpamanya. Diajak umroh umpamanya kan. Ya siapa tahu di sana dapat hidayah, pulang akhirnya nggak nyuri lagi, pulang akhirnya nggak nakal lagi, kan bisa saja seperti itu. Ya, bukan disuruh sholat, disuruh ngaji. Sebab terkadang kalau kita nasihati objek maksiatnya, terkadang anak itu tak terima tuh. Terkadang juga ya metode-metode seperti ini juga perlu dalam nasihat itu. Tidak mesti ke objeknya, tapi cari perkara lain yang ada kaitan dengan objek tadi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan yang terpenting juga berbuat adil. Terkadang kenapa kemudian anak ini nakal? Karena orang tua tidak adil dengan anak-anaknya tuh. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat namanya Bashir. Bashir punya anak namanya Nu'man. Makanya Nu'man bin Bashir, sahabat Ansor yang pertama kali lahir pasca hijrah. Kalau sahabat Muhajirin yang pertama lahir pasca hijrah Abdullah ibn Zubair. Kalau dari kalangan Ansor, Nu'man ibn Bashir yang meriwayatkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, itu yang halal jelas, yang haram jelas, itulah Nu'man bin Bashir. Lah Nu'man ini punya ayah namanya Bashir. Lah karena Bashir ini kan banyak anaknya, salah satunya Nu'man. Lah Nu'man itu anak yang paling soleh dari semua anaknya. Jadi orang tuanya itu lebih sayang kepada Nu'man dibandingkan orang tua anak-anak yang lain. Itu kan tidak adil namanya. Saking sayangnya Bashir ini sampai dia hendak menghadiahkan sesuatu kepada Nu'man, dan ingin disaksikan oleh Nabi ketika menyerahkan hadiah itu kepada Nu'man. Datang Bashir kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ini anak saya Nu'man, dan ini anak yang paling saya cintai. Saya ingin memberikan hadiah kepada anak saya, tolong saksikan. Apa kata Rasulullah? Apakah anakmu cuma Nu'man saja? Oh tidak, anak saya banyak. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, la ashhadu ala jaurin, saya tidak mungkin menyaksikan kepada jaur, kezaliman. Zalim kamu itu. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, i'dilu baina auladikum, adilah kalian ketika menghadapi anak-anak kalian. Karena salah satu kenapa dampak anak itu jadi nakal kan, itu kadang-kadang kesalahan orang tuanya, bukan kesalahan anaknya. Ya tadi caranya karena tidak adil kan gitu. Kalau kita adil dengan anak-anak kita, tidak mungkin anak-anak kita juga nakal kan itu. Yang lebih parah lagi, bukan hanya tidak adil, memang dari awal orang tuanya yang mengajarkan anaknya itu hukukul walidain, tidak mentarbiah anaknya, anaknya dibiarkan saja. Sampai di zaman Umar itu ada seorang bapak mengeluh karena kenakalan anaknya. Ini bapak ini datang kepada Umar radhiyallahu anhu yang ketika itu menjadi khalifah dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, anak saya dikurang ajar. Kan banyak tuh, saya pernah di anak ya mungkin dia sudah baru hijrah, dia mengatakan, Ustaz, anak saya, bapak saya dajjal. Kata, kok bisa kamu mengatakan dajjal bapak? Ya udah nggak sholat, maksiat lagi, keras sama ibu saya, oh dajjal betul. Ada anak bilang dajjal sama orang tuanya. Coba bayangkan. Lah ini kan terjadi seperti ini karena tadi memang orang tuanya dari awal sudah nggak mengajarkan kan.
Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mendengar satu aduan kan tidak mungkin satu telinga. Kata Umar, datangkan anakmu. Didatangkan anaknya, kemudian ditanya, betul engkau durhaka kepada orang tuamu? Kata anaknya, ya Amirul Mukminin, saya ingin bertanya, boleh tidak? Boleh. Kewajiban orang tua kepada anak itu apa wahai Amirul Mukminin? Kata anaknya. Kata Umar, 3. 1. Mengajarkan Quran. 2. Memberikan nama yang terbaik. 3. Mencarikan ibu yang baik. Apa kata anaknya? Ya Amirul Mukminin, ayahku di depanmu nih satu huruf Quran pun tidak mengajarkan aku, dan dia memilihkan ibu untukku adalah seorang budak, ibuku seorang budak, dan aku dikasih nama Jual. Jual itu nama binatang. Marahlah Umar. Makanya Umar mengatakan kepada orang tua ini, sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka sama anakmu, katanya. Terkadang ada anak-anak jadi durhaka itu karena orang tuanya yang durhaka, memang nggak ngajarin sama sekali anaknya. Ya kalau dia tumbuh besar jadi durhaka ya wajar kan begitu. Oh, nggak ngasih contoh. Jangan seperti itu. Kadang-kadang kenapa anak jadi durhaka luar biasa sama orang tua? Orang tuanya yang kurang ajar. Jadi durhaka itu bukan hanya bersumber dari anak, orang tua pun bisa durhaka tuh. Dari sini penting seseorang itu memahami bahwa kalau orang tua sudah mendidik dengan baik, dengan benar gitu, anaknya durhaka ya memang ujian. Tapi kalau orang tuanya tidak pernah memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, tiba-tiba setelah tua ingin baik, ya mustahil. Mustahil. Orang tuanya pencuri, anaknya jangan mencuri, susah. Walaupun ada juga yang ajaib, orang tuanya jahat, anaknya pula jadi ustaz. Ada yang seperti itu. Itu hidayah kan gitu ya. Tapi umumnya kan jarang yang seperti ini. Umumnya orang tua jahat, anak jahat. Karena pohon namanya buah mangga ya tidak mungkin jatuh di pohon duren kan itu. Ya di bawah pohon mangga juga nggak jauh-jauh dari situ. Ya. Makanya penting seseorang itu terus menasihati anaknya, menasihati anaknya, dan bila perlu, kita tahu bahwa ada terkadang ya dalam suami istri itu kan karakter berbeda-beda, Bu. Kadang ibu kan lebih diterima anak, sejahat-jahatnya anak biasanya masih sayang sama ibunya, ya kan Bu. Sak kurang-kurang ajarnya anak itu biasanya sama ibu masih dekat. Tapi kalau sama bapak, kalau udah dendam tuh dendam mati biasanya. Ya sama-sama laki-laki masalahnya kan, kalau dia anak laki-laki. Makanya kalaupun nasihat itu kalau tidak bisa dengan bapaknya, ya ibu yang paling dekat lah wasilahnya. Ibu jangan bilang kamu juga ikut nasihati. Terkadang bapak ini dia nasihat itu ya kalau dia berakal dia. Tapi kadang-kadang kan bapak ini bukan memperbaiki, Bu. Justru makin mengeraskan anak kan gitu ya. Maka ibu yang ngalah, sudah Pak biar saya nasihati. Biar saya nasihati, karena biasanya kedekatan ibu dengan anak lebih dekat dibandingkan seorang ayah. Kadang-kadang pandailah buat metode seperti ini. Karena berapa banyak bapak yang nasihati, bukannya anak itu beres, Bu. Bapak ada main usir-usir aja. Kok macam-macam keluar kok dari sini kan? Kan itu ya. Tapi kan kalau seorang ibu kan tak tega seperti itu. Maka kalau tidak bisa dari jalur bapak, maka dari jalur ibu, dan itu yang lebih pas biasanya. Karena hati seorang ibu kan lebih ke perasaan, menasihati itu ada perasaannya. Kalau laki-laki mana ada kayak gitu. Ya, mereka pakai akal. Kurang ajar, udah pergi kau dari sini, selesai itu. Karena laki-laki simpel maunya, cepat selesai. Gitu. Kalau perempuan kan tidak ya. Makanya itu juga salah satu metode juga ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi dari itu semuanya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan ibu sudah berusaha membimbing anak dengan sedemikian luar biasanya, tapi Allah takdirkan juga anak itu durhaka kepada orang tua, maka bersabar itulah kunci yang memang dianjurkan Allah Azza wa Jalla. Siapa tahu Allah sedang mengangkat derajat ibu dengan diuji seperti itu. Atau siapa tahu mungkin dulu ibu punya dosa banyak, diuji dengan anak-anaknya, boleh jadi ujian anak itu menghapuskan dosa-dosa ibu. Atau boleh jadi mungkin dengan kesabaran itu, dengan menghadapi ujian anak yang seperti itu, terkadang di antara kita itu mungkin sholat kurang, ya puasa maksudnya sholat sunnah ya kurang, puasa sunnah kurang, sedekah juga kurang.
tetapi Allah hendak menjadikan kita bersama para nabi, hendak mengangkat derajat kita bersama orang-orang para siddiqin, orang-orang para syuhada. Kita tidak tahu. Allah hendak mengangkat derajat kita tinggi-tinggi, walaupun kita kurang amalannya, tapi dengan kesabaran kita menghadapi ujian, justru Allah Subhanahu wa taala mengangkat pula derajat kita tinggi-tinggi. Karena ada hadis yang mengatakan ada surga itu tidak bisa diraih dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan amalan, dan hanya bisa diraih dengan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagai tambahan untuk materi kita mengenal sebab-sebab kenapa anak itu jadi durhaka, dan ini harus dihindari sebab-sebab ini. Pertama, al-jahlu, kejahilan, karena orang tuanya jahil, tidak paham, terutama jahil dalam masalah agama. Makanya berusaha, yang mungkin sudah bahasa Jawa sudah kasep lah, udah tua baru ngaji, tidak apa-apa, jangan malu-malu hadir di majelis taklim, ya. Karena kejahilan ini membawa kerusakan. Yang kedua, su'u tarbiyah, karena buruknya tarbiyah orang tua kepada anak, hanya memberikan kasih sayang tapi tidak pernah memberikan pendidikan dan akhlak. Sayang betul orang tua sama anak itu, apapun yang diinginkan orang tua dikasih dia. Anaknya minta handphone 10 pun dibelikan dia. Anaknya minta kendaraan diberi, semua apapun, karena atas nama sayang tadi. Tapi tidak ada tarbiyah. Dia tidak tahu kalau handphone merusak dia, kendaraan merusak dia, pergaulan merusak dia. Ini juga su tarbiyah. Yang ketiga, uququl walidaini liwalidain. Boleh jadi orang tuanya durhaka kepada orang tuanya. Boleh jadi kita orang tua durhaka sama orang tua kita, akhirnya Allah karmakan kita dengan durhakanya anak kita dengan kita. Itu bisa terjadi, ya. Durhakanya kita kepada orang tua menjadikan anak kita pula durhaka kepada kita, supaya Allah rasakan al-jaza min jinsil amal. Sebagaimana kita jahat sama orang tua kita, bagaimana perasaan orang tua, seperti itulah perasaan kita ketika dijahati anak kita. Ini kan khawatir. Ini yang ketiga. Yang keempat, at-tafriqatu bainal aulad. Orang tua membiarkan saja kalau anak-anak bertengkar. Dari kecil anak-anak bertengkar dibiarkan saja, jangan dibiasakan. Dari kecil kalau anak bertengkar, lerai sama orang tuanya, damaikan supaya sampai besar itu dia bersahabat, ya. Kemudian juga yang kelima, qillatul i'anati 'alal bir. Orang tua tidak punya perhatian untuk mengajarkan anak itu birrul walidain. Jarang menegur, ditegur kalau anak salah, nak, tidak boleh, nak, nggak boleh ngomong sama orang tua seperti itu, tidak boleh kau melakukan seperti itu. Terus dari kecil diomongin seperti itu, maksudnya supaya terekam sampai dia dewasa. Kemudian qillatul ihsas bimasaibil walidain, atau sebaliknya tadi, orang tua kita ini mungkin sakit, kita tidak ada perasaan dengan orang tua kita. Ya, kurang perasaan kita dengan orang tua. Mungkin orang tua kita lagi susah di kampung, kita tidak tahu. Kita sih tidak durhaka sama orang tua, tidak. Ya mungkin tidak menyakiti orang tua dengan lisan, dengan apa. Tapi kita kurang perasaan aja sama orang tua. Nah, boleh jadi mungkin itu sebagai timbal balik anak kita pula nggak naruh perasaan pula sama kita. Ya. Kemudian juga yang nomor 7, rifaqus su'. Kita tidak pernah mengecek anak kita ini berkawan dengan siapa. Berkawan dengan iblis kah, dengan malaikat kah, kita tidak tahu, ya. Jadi harus tahu tuh, ini anak saya ini berkawan nih di alam gaib ini, jangan-jangan sama iblis pula kan itu. Nah, orang pakai handphone semua, itu bahayanya handphone. Kita senang anak kita sudah tidak berkawan dengan anak tetangga yang nakal, ketemu pula anak nakal di Facebook. Kita masalah jadinya kan. Sama-sama nakal, lebih nakal lagi di dunia medsos, merusak lagi akal kita, mana anak kita dirusak akalnya. Maka penting berusaha untuk mencarikan teman yang baik dan menasihati untuk mencari teman yang baik. Kemudian yang nomor 8, su'ul akhlak, buruknya akhlak orang tua kepada anak. Tidak ada lembut-lembutnya orang tua kepada anak, mencontohkan yang tidak baik. Ya wajar kalau ditiru kan. Ya itulah kenapa kemudian 8 perkara ini penyebab
besar ataupun mungkin lebih daripada itu terjadi ikhtilaf. Mungkin suami istri bertengkar di hadapan anaknya pula. Nah, itu juga penyebabnya. Atau juga penyebabnya adalah perceraian, dan ini yang paling berdampak kepada anak itu. Perceraian sangat berdampak karena inilah yang dikehendaki iblis. Orang bercerai anaknya nakal. Seolah-olah kalau seandainya suami istri bercerai, istrinya nikah lagi, suaminya nikah lagi, artinya suami dari istri tidak sayang dengan anaknya, istri daripada suami tidak sayang pula dengan anaknya. Iblis datang, sudah nak, kau sudah tidak dianggap bapamu ibumu, jadi anak angkat saya aja katanya. Jadilah anak iblis dirinya kan. Mungkin seperti itu. Makanya kemudian perceraian ini juga sebab terbesar. Kadang-kadang anak itu durhaka dengan kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara faedah dari kisah Nabi Allah Nuh dengan putranya Kan'an dan Ya'qub dengan putra-putranya. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini.